Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara di hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Seperti halnya saat ini saya bisa menyampaikan materi tentang pentingnya udara bersih. Kali ini itu karena saya bisa bernafas di hari ini dan saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa hal tentang udara bersih bagi pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan materi kali ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 5. Yang akan saya sampaikan adalah tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Penyebab gangguan pernafasan. Penyebab gangguan pernafasan itu biasanya yang pertama itu karena adanya bibit penyakit. Bibit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua karena pencemaran udara. Yang ketiga atau C itu adalah fisik. Untuk bibit penyakit itu biasanya yang mengganggu pernafasan adalah penyakit flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Sedangkan untuk pencemaran udara itu akan menimbulkan penyakit asma, emfisema, dan yang ketiga kanker paru-paru. Sedangkan untuk fisik itu biasanya untuk fisik yang kali ini itu adalah kelainan organ pernafasan sejak lahir. Jadi apabila seorang sudah memiliki kelainan organ pernafasan sejak lahir, maka orang itu hidupnya akan terus memerlukan bantuan alat pernafasan. Adapun penyebab gangguan pernafasan: A. Bibit penyakit, B. Pencemaran udara, C. Fisik. Bibit penyakit kali ini yang akan saya sampaikan adalah 1. Flu, 2. Tuberkulosis, 3. Flu burung, 4. Bronkitis, 5. Pneumonia. Sedangkan pencemaran udara yang pertama atau yang ke-1 adalah asma, yang kedua emfisema, yang ketiga kanker paru-paru. Dan untuk C, fisik, itu biasanya kelainan organ pernafasan sejak lahir. Yang akan disampaikan adalah kelainan organ pernafasan sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan. Jadi apabila orang yang sudah memiliki kelainan organ pernafasan sejak lahir, maka orang tersebut akan memerlukan bantuan alat pernafasan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, untuk yang pertama akan saya sampaikan adalah asma. Penyakit asma itu terjadi karena adanya penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu
bisa oleh debu, oleh udara dingin, kemudian alergi makanan, atau karena kelelahan. Jadi apabila ada orang yang terkena penyakit asma, itu jika terkena debu atau ada dalam cuaca yang dingin, maka asmanya itu akan kambuh. Jadi akan terjadi gangguan pernafasan. Sedangkan untuk gejalanya, gejala orang yang terkena penyakit asma yaitu biasanya orang itu sering sesak nafas. Yang kedua, mudah batuk atau sering batuk, dan kemudian napas terasa berat. Jadi kalau bernafas terengah-engah, terasa berat sekali. Kemudian pengobatannya itu biasanya dengan menggunakan inhaler. Inhaler itu berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung yang dihisap melalui mulut. Karena dengan inhaler itu, apabila sudah obat itu masuk ke dalam saluran pernafasan, maka yang tadinya terasa sesak itu akan terasa ringan untuk bernafas. Yang pertama, penyakit asma. Asma itu terjadi akibat penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, oleh udara dingin, alergi makanan, atau kelelahan. Biasanya orang yang terkena penyakit asma itu harus benar-benar menjaga diri dari kebersihan agar tidak mudah terkena oleh debu. Gejalanya yaitu sesak nafas, batuk, dan napas terasa berat. Napas terasa berat itu bernafasnya itu sangat terengap-engap atau terengah-engah. Jadi berat sekali untuk bernafas. Sedangkan pengobatannya biasanya menggunakan inhaler yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung yang dihisap melalui mulut. Jadi apabila inhaler itu dihirup, maka obat dari inhaler itu akan melonggarkan saluran pernafasan sehingga bisa teratasi saat sedang gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh virus atau flu. Flu itu gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh virus. Tentunya kita semua pasti sudah pernah merasakan atau sudah mengalami sakit flu. Kalau sakit flu itu di hidung itu terasa berat, tebal, dan harus segera dibuang kotoran-kotorannya agar kita mudah menghirup udara atau bernafas. Kemudian yang berikutnya gejalanya. Gejala penyakit flu itu biasanya sakit kepala, kemudian demam, kemampuan penciumannya itu berkurang. Biasanya ada makanan yang biasa kita menciumnya dengan harum atau rasanya menyengat di hidung yang sangat enak, lezat, kita tidak akan mudah menciumnya atau penciuman kita akan berkurang untuk merasakan harumnya makanan. Kemudian hidung tersumbat atau lendir, karena hidung itu tersumbat karena banyak kotoran-kotoran yang berlendir di dalam hidung kita. Selain itu juga letih, kita sangat letih karena terlalu capek untuk berusaha bisa bernafas. Kemudian nafsu makannya berkurang. Kenapa nafsu makannya berkurang? Karena sedikit-sedikit kita makan, sementara hidungnya tidak bisa diajak kompromi. Yang
Berikutnya adalah pengobatannya. Pengobatan flu dengan cara istirahat total dan makan makanan bergizi. Selain itu, bisa kita menggunakan dengan obat-obatan yang tradisional. Misalkan mungkin dengan cara kita membaui jahe, itu juga bisa untuk mengurangi hidung tersumbat. Kemudian untuk flu adalah gangguan pernafasan yang diakibatkan oleh virus. Apabila ada virus, apalagi di hidung kita, kalau sudah terkena virus, maka akan terjadi atau akan mengalami sakit flu. Gejalanya kepala pusing atau sakit kepala, kemudian demam, kemampuan penciuman berkurang karena hidungnya tersumbat. Jadi hidungnya tersumbat oleh lendir sehingga penciuman berkurang. Kemudian letih, nafsu makan berkurang. Sedangkan untuk pengobatannya dengan cara istirahat total dan makan makanan bergizi. Itu antara lain cara pengobatan flu. Kemudian bronkitis, yaitu infeksi saluran bronkus yang disebabkan oleh virus. Bronkitis ini jarang sih orang mempunyai penyakit seperti ini, kecuali orang yang benar-benar di dalam rumahnya kurang sehat, mungkin karena adanya rumahnya kotor, apalagi banyak tikusnya, itu juga bisa menjadi penyebab penyakit bronkitis. Kemudian gejalanya itu batuk berdahak. Batuk tapi batuknya itu berdahak, kemudian demam dan sesak napas. Pengobatannya itu dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, makan sehat dan bergizi, dan yang paling penting biasakan hidup bersih. Itu insya Allah dengan hidup bersih kita akan tercegah dari segala penyakit. Kemudian bronkitis, yaitu infeksi saluran bronkus. Ini juga yang disebabkan oleh virus, sama seperti flu. Gejalanya itu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter, istirahat cukup, makan sehat, dan bergizi. Jadi apabila kita mengalami batuk berdahak, kemudian disertai dengan demam dan sesak napas, seharusnya segera berobat ke dokter dan minumlah obat sesuai resep dokter. Jangan lupa saat masih selalu mengkonsumsi obat harus istirahat yang cukup dan makan sehat yang bergizi, biar cepat sembuh penyakitnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tonsilitis, yaitu merupakan peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Biasanya kalau amandel-amandel itu juga adanya virus atau bakteri yang menggumpal di dalam tenggorokan sehingga akan tumbuh daging atau amandel. Kemudian gejalanya itu membesarnya amandel. Jadi kalau amandelnya itu besar akan terasa sakit, kemudian muncul selaput putih di sekitarnya. Untuk penyembuhannya itu minum obat sesuai resep dokter, makan dan minum yang bersih, atau makan dan minumlah yang hangat, air putih yang hangat. Yang selanjutnya tonsilitis itu merupakan peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus juga atau bakteri.
Gejala penyakit tonsilitis itu biasanya membesarnya amandel. Membesarnya amandel, terasa sakit, kemudian di sekitar amandel itu muncul selaput putih. Untuk penyembuhannya, minum obat sesuai resep dokter, makan dan minum yang bersih. Makan dan minum yang bersih serta bergizi pula. Dan selanjutnya pneumonia, yaitu peradangan pada bronkolus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus, dan jamur. Gejalanya yaitu batuk dengan dahaknya itu berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Jadi jika ada yang punya gejala batuk, berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi, berarti terkena penyakit pneumonia. Obatnya itu minum obat sesuai resep dokter. Jadi tidak boleh sembarang minum obat kalau tidak ada resep dokter. Selanjutnya penyakit pneumonia, yaitu peradangan pada bronkolus dan alveolus karena disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan jamur. Gejalanya yaitu batuk dengan dahak berdarah. Jadi batuknya itu berdarah atau keluar darah. Kemudian sesak nafas, nyeri dada. Jadi saat sesak nafasnya dadanya terasa nyeri atau sakit dan demamnya tinggi. Itu berarti terkena penyakit pneumonia. Kemudian obatnya yaitu obatnya harus minum obat sesuai resep dokter. Jadi apabila mengalami gejala-gejala seperti itu ada batuk, berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi, harus segera berobat ke dokter. Tidak boleh dibiarkan nanti tidak terlanjur sakitnya. Pernafasan ikan. Ikan itu merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan itu bernafas dengan insang. Banyak anak-anak sekarang juga sudah tahu bahwa ikan itu bernafas dengan insang. Cara pernafasannya, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Jadi itu proses pernafasan ikan. Di dalam insang inilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Itu proses pernafasan ikan. Jadi dari mulut akan masuk air dan akan terus mengalir di dalamnya sampai ke insang. Jadi pertukaran oksigen dari oksigen yang bersih dan yang kotor itu ada pada atau oksigen yang kotor atau karbon dioksida itu pertukarannya ada pada insang. Untuk materi selanjutnya adalah pernafasan ikan. Ikan itu merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Sedangkan ikan itu bernafasnya dengan insang atau cara pernafasannya dan insang. Mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Insangnya tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup. Jadi saat mulut ikan tertutup, air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka.
Di dalam insang inilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi saat air sudah mengalir ke bagian insang yang terbuka, disitulah akan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen itu apa? Oksigen itu adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida itu adalah kotoran atau racun-racun atau udara yang kotor. Jadi itulah terjadinya atau cara pernafasan ikan dengan insang. Organ pernafasan burung. Sistem pernafasan burung itu sama dengan manusia. Oksigen dihirup ke organ pernafasan burung, yaitu paru-paru serta pundi-pundi udara yang berfungsi menyimpan udara saat terbang. Tapi bukan berarti manusia juga bisa terbang seperti burung, itu bukan. Cuma untuk organ pernafasannya itu sama burung dengan manusia. Itu untuk organ pernafasan burung. Yang terakhir adalah organ pernafasan burung. Sistem pernafasan burung sama dengan manusia. Oksigen dihirup ke organ pernafasan burung, yaitu dari paru-paru serta pundi-pundi udara, dan yang digunakan atau berfungsi untuk menyimpan udara saat terbang. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pentingnya udara bersih bagi pernafasan, baik pernafasan manusia maupun pernafasan hewan. Dan saya tidak bisa menyampaikan lebih banyak lagi karena mengingat waktunya yang sangat singkat. Sekian dari saya. Banyak salah dan kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Properti tarik, yaitu segala perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk menarik, yang berfungsi sebagai pelengkap busana, sehingga akan menghidupkan karakter tokoh tari dan akan terlihat keindahan dalam suatu tarian. Properti tari antara lain bisa selendang, senjata, topeng, payung, kipas, piring, dan yang lain. Seperti yang ada dalam contoh, itu ada seorang penari yang menggunakan topeng.